Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi 8th graders, halo kelas 8. Today we are going to talk about obligation. Di dalam bahasa Indonesia, obligation itu artinya keharusan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang obligation? Let's check it out. Oke. Obligation adalah ungkapan yang digunakan dalam situasi yang menunjukkan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, keharusan ini bisa berupa pernyataan tunggal, ataupun dalam suatu dialog. Adapun ungkapan-ungkapan keharusan tersebut harus memakai must, have to, atau have got to, yang tiga-tiganya ini artinya harus. Hanya saja akan sedikit berbeda maknanya ketika kita menggunakan must atau have to. Tapi kalau have to dan have got to itu akan bermakna sama. Oke. Then first we got must. Oke. Must di sini seperti yang Miss Ida tadi katakan, must itu bermakna harus, yang mana akan digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari pendapat pribadi si pembicara. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu keharusan dan pendapat itu berasal dari diri kita, kita harus menggunakan must. Example, we must wear a mask in the COVID-19 pandemic era. Kita harus memakai a masker in the COVID-19 pandemic era, di era pandemi COVID-19. Adapun strukturnya menjadi we sebagai subjek, and then must itu namanya modal verbs, yang artinya harus. Jadi dia tidak bisa dirubah apa-apa atau ditambahi apa-apa, hanya bisa ditambahi not. Kemudian diikuti were sebagai verb infinitive, atau kalian nanti akan menyebutnya verb dasar, jadi verb yang tidak diimbuhi apapun, verb dasar. And then a must sebagai objek. In the COVID-19 pandemic era sebagai adverb. Adverb itu kata keterangan, jadi kata keterangan ini optional. Optional itu boleh ada, boleh enggak. Yang jelas, strukturnya adalah subjek, diikuti must, kemudian diikuti verb infinitive. Itu yang penting, yang jadi catatan. Then the second example, I must be on time at school. Saya harus on time, tepat waktu, at school, di sekolah. Nah, kenapa di sini memakai be? Bedanya dengan must saja apa? Kalau must saja itu must diikuti oleh verb infinitive. Tapi kalau must be, setelah must be itu bukan merupakan verb. Kita namakan complement atau pelengkap. Jadi complement atau pelengkap ini, it can be adverb, it can be noun, it can be adjective. Di sini on time berarti complementnya atau pelengkapnya adalah berupa adverb kata keterangan, adverb of time tepatnya, kata keterangan waktu. And then adverb ini juga optional at school, di sekolah. Oke, jelas ya. Berarti penggunaan must di sini ada dua, yang memakai verbs, kemudian yang memakai complement. Misi harap kalian jelas dengan penjelasan ini. Oke, next. Nah, ini struktur utamanya. Jadi must itu akan diikuti oleh infinitive. Tadi infinitive di sini maksudnya Miss adalah verb dasar. Jadi sebuah verb atau kata kerja yang tidak ditambahi atau diimbuhi apapun, verb dasarnya. Must, ini sebagai catatan saja, must is a modal verb. Must itu modal verbs namanya. Kemudian must bisa digunakan di interrogative sentence atau kalimat tanya.
Kemudian kita menggunakan must not atau mustn't yang disingkat mustn't di kalimat negatif. Jadi kalau ingin membuat kalimat tanya atau kalimat negatif dengan must itu hanya memakai must itu saja, tidak menggunakan do atau does. Ingat, hanya menggunakan must karena must ini modal verb seperti can, shall, may, dan lain-lain. Kita fokus ke must hari ini. Well, next. Untuk have to. Seperti yang sudah bilang di awal, have to itu maknanya juga harus. Tapi bedanya adalah keharusan ini berasal dari pendapat orang lain. Kalau tadi must berasal dari pendapat sendiri, kalau have to itu pendapat orang lain. Biasanya merujuk pada suatu aturan tertentu atau hukum tertentu yang berada di lingkungan sekitar kita. Oke, dan example-nya coba kalian lihat di sini. Students have to study from home in the COVID-19 pandemic era. Siswa harus belajar dari rumah di era pandemi COVID-19. Kenapa memakai have to? Karena pernyataan ini berasal dari orang lain. Tidak merujuk pada si pembicara sendiri, tapi students pada umumnya. Dan pendapat ini biasanya merujuk pada suatu aturan. Jadi ini kan aturan sekarang, kita harus belajar online di rumah, dari rumah. Kalian mesti diharap tetap semangat. Strukturnya menjadi, kalau tadi diawali subject, di sini juga the students itu subject, and then have to juga harus diikuti verb infinitive atau verb dasar. Object ini optional, kemudian adverb itu juga optional. Hanya saja di sini have to study from home, belajar dari rumah itu merupakan adverb semua ya. Okay, the second example, John itu he ya, dia laki-laki. Has to, coba kalian perhatikan di sini, has to dan have to itu berbeda, tapi maknanya sama, harus. Bedanya apa? Have to, kalian lihat subjeknya studentsnya ada lebih dari satu yang jelas. Jika studentsnya lebih dari satu atau kita sebut plural, itu memakai have to. Tetapi kalau subjeknya hanya satu orang saja, satu benda saja, John misalnya, kita memakai has to. John has to wear a mask when he is in a public area. John harus memakai masker ketika dia di ruang publik. Strukturnya menjadi John as subject, and then has to kenapa has to? Karena subjeknya singular atau satu ya. And then followed by verb infinitive. And then followed by adverb. Okay, well, itu tadi sepintas tentang have to. Jadi must dan have to itu maknanya berbeda, maknanya sama tapi penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda gitu ya. Okay, next. Seperti tadi, strukturnya have to itu akan diikuti infinitive. And then, ini yang penting. Kalau tadi must is a modal, have to is not a modal verb. Jadi have to itu walaupun artinya harus, dia bukan modal verb. Maka kita menggunakan has to untuk singular subject, untuk subjek tunggal, tadi seperti John. And then kita menggunakan do or does in interrogative sentence. Jadi, do you have to go to school now? Misalnya. Atau does she have to wear mask? Misalnya seperti itu. And then we use do not atau don't, or does not atau doesn't. Jadi untuk negative sentence-nya kita pakai do not dan does not. Tidak boleh have not to gitu, tidak boleh. Jadi harus memakai auxiliary verb do dan does. I hope you understand. Now let's check it out. This is examples of obligation must.
I must go to bed earlier. Ini yang ngomong si cowok yang sedang tidur ini. Saya harus tidur lebih awal atau tidur cepat. Itu pendapatnya dia sendiri, bukan pendapat orang lain. Dia mau bilang itu ke orang lain. And then yang ceweknya ini bilang, I must call my mother. Aku harus menelpon ibu saya atau ibuku. Nah, ini juga tidak ada kaitannya dengan pendapat orang lain. Then next. Okay, this one is examples of obligation have to. Children have to go to school. Ini yang berpendapat adalah bukan si pembicara melainkan orang lain, bisa merupakan suatu aturan ya. Jadi anak-anak harus pergi ke sekolah. Kalau masih anak-anak harus pergi ke sekolah. Dan sekarang sekolahnya di rumah dulu ya. Have to wear uniforms. We have to wear uniforms at school. Ini juga aturan. Kita harus memakai seragam di sekolah. Jadi kalau ke sekolah harus memakai seragam. And then the next example, we have to wait until the traffic light is green. Kalau kita di traffic light atau lampu lalu lintas, kita harus menunggu sampai lampu lalu lintasnya hijau baru boleh jalan. Maksudnya seperti itu. That's the rule, aturan yang tidak tertulis sebenarnya tapi diikuti. Okay, everybody, let's check this out. I hope you can understand what I am explaining about obligation atau suatu keharusan. Well, exercise 1. Okay. Everybody please pay attention to this slide. This slide is a dialogue between Jane and Mark. Okay, let's check it out. What should you do? First, you have to read the dialogue first. Jane, hello Mark. Hi Jane. You look sad. Is something bad happened? Yes, I feel disappointed with myself. Why? Here, look at my examination result. It is bad. Don't worry, you can do well on the next examination. I don't know, I'm not sure. One thing that you must do is to study even harder than you did before. I know you can do it. Thanks, Jane. Nah, di dalam dialog ini ada sebuah keharusan. And then, tugas kalian adalah underline the obligation expression used in the dialogue. Kalian tadi tulis dialognya di buku kalian masing-masing, kemudian di garis bawah ekspresi mana yang menunjukkan obligation. Kemudian pilih salah satu teman kalian, terserah boleh siapa saja, dan berperanlah jadi Jane dan Mark. Kalian harus memperagakan dialog itu dengan teman kalian menggunakan voice note di aplikasi WhatsApp. Jadi kalian kirim-kiriman voice note dengan aplikasi WhatsApp dan akan dikirimkan ke Miss D hasilnya. Misalnya si A dengan si B hasilnya ini, seperti itu. Okay, well, I think enough for today. Thank you very much for your attention. Hari ini harus tetap semangat dan jika kalian harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kalau bisa double, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan hindari kerumunan, jaga jarak dengan orang lain. Kita tidak tahu virus ini tidak terlihat. Jadi lebih baik kita stay away. Okay? Keeps the spirit on everybody. Selamat belajar di rumah. Kalian bisa tanyakan ke Miss D apa saja via WA Jabri. Okay? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.